Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, monggo kita ingkang sepindah aturaken puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit ing enjang menika kita sedaya tasih dipun paringi kanikmatan kalian Allah katitik saged rawuh wonten Masjid Jami Karangnduren kanthi wilujeng sehat mboten kirang setunggal menapa. Sami sehat sedaya ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Menawi dipun dangu pripun kabare Mbah? Pripun jawabipun? Alhamdulillah. Titik nggih. Wonten sah mawi ning. Alhamdulillah nduk sehat ning boyokku iki lho. Sak wonten mboten Bu? Mboten. Alhamdulillah sehat ning dengkulku. Rada sik. Bila niku sami menawi jenengan dilem kalih bapak. Ya Bu, kowe iki jane ayu ning napa galak. Bu, kowe iki jane ayu, kowe iki jane manis ning kok kakean swara. Niku napa memuji napa diklokke Bu? Nah. Bila napa niku wau menawi dipun dangu pripun kabaripun ya alhamdulillah pun titik mboten sah mawi ning niku wau. Sami ta menawi jenengan dipun dangu bapak Bu iki jane ayu ning kok galak niku galak sing intine galake napa ayune? Kakean sorone napa manise? Mila sida ngelem mboten ngeten niku. Mboten memuji niku. Mila kalian Allah mekaten ugi. Alhamdulillah pun titik mawon nggih. Niku pujian ingkang sempurna. Mila Allah niku sampun bimbing kita ngumusare kemawon doanipun apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah tasih dipun paringi gesang tasih saged alhamdulillah ugi saged rawuh wonten mriki. Berat Bu, apalagi kagem ibu-ibu rumah tangga nggih. Enjing-enjing sampun rawuh wonten pengaosan nggih. Kula yakin isa-isane pun diisahi dereng wau. Birahane pun namung dereng. Nggih berat. Ya, tapi yakin Bu, nggih. Ketika kita berjuang nggih untuk napa menika menghadiri kajian Islami nggih, talabul ilmi, berjuang di jalan Allah. Allah badhe gantos nggih dengan kemudahan-kemudahan urusan kita. Lha pun nggih ditinggal riyin napa niku asah-asahipun nggih, cucianipun pun mengkih. Yang penting golek ilmu riyin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sinten kemawon ingkang menghadirkan kakinya di majelis taklim, majelis ilmu, maka Allah akan beri kemudahan jalan ke surga. Amin, Allahumma amin. Tema yang kita ambil hari ini menua menuju surga. Nggih, kata tua Bu. Kalau di posyandu niku masuk umur lansia umur berapa Bu? 40 katanya nggih. 40 sampun niki petugas posyandu sinten? Enten, wonten sing ngendika sesuk edukasi kok sinten? Masuk Pak usia lansia usia berapa Bu kalau di posyandu Bu? Oh 35, 40. 40 sudah masuk usia lansia, pralansia. Oh 50, berarti 50. Tapi dalam napa menikah kalau semua sudah umur 40 berarti nembe pralansia.
Pralansia. Itu sing mriki sing kepala sekawan biasa sekawan dosa. Kawan dosa 50 ada. Oh, berarti kata lari wonten istilah Jawi in umur 50 kon ceket umur swidak wis siap tidak. Nah, nggih. Terus nggih wonten Al-Qur'an menika wonten angka 40 Bu. Wonten Islam niku angka 40 niku memang sesuatu yang istimewa. Nabi Musa menika dibekali Allah wahyu untuk mendakwahi umatnya niku butuh 40 malam. Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi nabi nggih yuswanipun kawan dosa. Berarti ada yang istimewa di angka 40 sampai Allah menyampaikan dalam salah satu nggih surat ayat nggih surat Al-Ahqaf ayat ke-15 niku ada nggih angka khusus nggih menika 40. Lha sing yuswanipun sampun kawan dosa nggih pun kedah atos-atos. Niki kata-kata malah pun kawan dosa langkung nggih. Nah, lha wonten panduan. Wonten surat Al-Ahqaf ayat ke-15 nggih. Al-Ahqaf niku surat ke-46. Allah berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha." Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Nah, wonten kata arba'ina sanah. Ketika nggih Allah berfirman wonten mriki wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah berwasiat kepada kita manusia supaya senopo berbuat baik kepada kedua orang tuanya terkhususnya ibunya. Hamalathu ummuhu, ketika ibunya itu mengandungnya, hamil. Nah, ya hamil itu serapan bahasa Arab Bu. Ya, hamil itu kan membawa. Jadi kan kalau hamil kan membawa ya janin di dalam perut kemana-mana toh nggih. Kados betome jejjer to Bu. Nah, napa enten jenengan Pak aku tak ning pasar sik ya Pak, tak seleke sik iki. Nah, mboten ta? Nah, hamil membawa. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kepayahan demi kepayahan. Ya piantun hamil ini kan payah Bu. Apalagi kalau sudah menginjak umur sepah ya, umur 8 bulan, ya 9 bulan, itu pun tinggi sari mboten sekeco, miring mboten sekeco, melumah ampek, apalagi mengkurep. Nah, ya. Kalau suruh kita itu berbuat baik kepada ibu terkhusus. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil dan menyusui itu sampai 30 bulan. Hamilnya setahun, ya, maka menyusui 2 tahun, ya, sekitaran itu 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Hingga ketika dia sudah menginjak dewasa dan umur sudah 40 tahun. Nah, ini ada yang perlu kita ucap qala, yang perlu kita lantunkan Bu. Ada doa di sini, ya. Monggo mungkin sampun apal napa dereng menawi ingkang dereng kita dianjurkan untuk menghafalnya. Ketika umur sudah menginjak 40. Berarti kalau 50 berarti sampun telat sanipun, tapi nggak ada kata terlambat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini berarti apa? Doa ketika sudah masuk usia manula, usia menua, usia lansia, ya. Monggo kita onceki doa niki. Nah, ini panduan untuk kita, Bu. Ketika kita sudah mulai masuk tadi usia-usia menua tadi, ada doa yang bisa kita lantunkan dan ini isinya bimbingan supaya kita mendapatkan keselamatan di dunia terkhusus dan juga yang lebih penting lagi keselamatan nanti wonten akhirat. Enten ingkang sampun apal Ibu? Dereng. Nah, nggih pun bikak nggih wonten dalem surat ke-46 ayatipun gangsal welas. Ya Rabbi auzi'ni, ya Allah panjenengan bimbing kula an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, untuk bisa mensyukuri kenikmatan yang
sudah engkau berikan kepada hamba. Berarti napa panduan ingkang sepindah menika bersyukur. Ketika sudah masuk 40, 50, 60 tahun, sudah syukur apa belum? Nah, ya terkhusus nanti kalau bicara syukur itu biasanya perempuan, Bu. Dan yang rawuh perempuan banyak nggih, ibu-ibunya kathah. Lah nggih yang banyak saya singgung ibu-ibu. Syukur ini napa? Ungkapan terima kasih atas nikmat yang sudah diterima, digunakan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Ini syukur. Maka kalau bab syukur ini tadi terkait dengan perempuan niku menawi Rasulullah niku nalikanipun Isra Mi'raj dipun perlihatkan neraka niku ternyata sebagian besar penduduknya adalah apa, Bu? Perempuan. Padahal kalau kita lihat hari ini pengawasan ingkang rawuh kathahipun laki-laki napa perempuan? Perempuan. Salah satunya adalah kurang bersyukur. Nah, bersyukur untuk diri sendiri kadang-kadang kita belum. Contoh hari ini ya. Hari ini itu kan kalau standar cantik perempuan itu kan berubah. Dari wajah kemauan, Bu. Kenapa wanita itu banyak yang masuk neraka? Karena banyak yang dilanggar. Dari wajah kemauan kita pesani. Menawi riyen itu standar cantik perempuan itu kan lambe tipis ngoten. Nah, lambe gulo satemlik bahasa daerah kita dulu bahasa Jawa. Sakniki malih wong wedok sing ayu ku lambe tuwer. Nggih mboten. Mila garis bibir niku sampai dilebarkan, Bu. Berarti mboten syukur oh yen dikek lambe tipis kalau Allah ora trimo digodhekke melih. Mengke minggah melih hidung dikek irung pesek nggih mboten trimo. Padahal irung pesek saged kek rezeki ta, Bu. Nanti kalau ben artis dari Jogja niku Yati sinten niku? Yati pesek, pesek iki saged maringi rezeki kok. Mboten trimo didawake melih. Nah, minggah melih mangke alis nggih mboten trimo yen diparingi alis sing lembut-lembut ngenten. Kirang kuandel, kirang dawa. Mawi alis napa? Alis nggih idep riyen nggih. Idep niku mboten trimo diparingi kalian Allah idep ingkang lembut cendek kan mboten trimo tambah idep napa pasangan. Sak niku pun umum nggih. Kula wingi ten warung samping rumah niku jaman enjing enten niki mboten warung. Enten ibu muda niku blonjo ngangge pasangan niku, Bu. Lah kok jam 6 kok pun ngangge pasangan masang wiyah napa. Nggih. Lha niki mboten trimo, tidak syukur. Minggah melih alis kalau alis zaman rumiyin standar cantik alis niku napa? Nanggal sepisan. Yang saat ini nanggal pinten? Nanggal 20. Dikuandelke, dikotelke. Nah, niku. Kadang untuk diri sendiri saja kita kurang syukur. Bila wonten doalipun, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk bisa banyak-banyak bersyukur. Ya. Untuk banyak-banyak ingat Engkau ya Allah, untuk bisa beribadah yang baik. Ini doa yang bisa kita lantunkan di sebelum salam dalam sholat, di penghujung salam. Wasiatipun Rasulullah datang Mu'ad bin Jabal. Langsung kalau Bu, terus monggo syukur untuk diri kita sendiri. Diparingi suku ingkang ngancani pun 50 tahun, ampun disepoto ingkang awon. Sikul mlaku koyo ngene larane. Enten sing ngendika ngenten. Berarti iki sepoto-sepoto yang mboten sae, Bu. Nggih. Sandal menawi pun Yosua swidak tahun pun ganti ping pinten kemawon. Mboten ketang to, mboten saged dipun etang to. Lah suku niku pengancan niki niku pun pinten puluh tahun. Mila yen nonton Suraya Sidi, apalagi niku Bu, Yosua pun sekawan dosa tahun minggah niku pun banyak nanti nggih akan hadir kepada kita itu hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sikil terus mulai kerasa gitu, tak asta pun mulai griming. Pun itu mah rahmatnya Allah. Supados kita niku napa semakin mengurangi kesenangan dunia. Waja sing kelomben niku rangah, dahar tengkleng niku yen bakdo rebutan kalih rencange bakdo korban niku rebutan iko sakniki pun ngalah. Nggih. Lah pun mboten kiat. Nggih, paningan nggih pun mulai berkurang. Nah niku. Syukur untuk diri. Ya sepoto-sepoto ingkang sae. Menawi ibu niku menawi ngoco, sepotone sae napa mboten, Bu? Yen yuswane pun jenengan pinten, Mbah?
Sudah, yang jenengan ngoco. Oh, pun langkung, Mbak. Nggih. Oh, ditambahi nggih. Ibu mawon, Ibu pinten yuswanipun? Sudah 6 jenengan. Jenengan menawi ngoco ten cermin ngonten sepoto kalih diri niku pripun, Bu? Lah wis tuwa ya, wis keriput ya, ngonten to? Ah, niku oh alhamdulillah. Berarti napa sepotone kang sae. Niku termasuk bentuk syukur ya, pada diri kita. Menawi ngoco sepotone kang sae, Bu. Mboten sah niku sing elek-elek niku. Ngoco ngoten nggih alhamdulillah. Halo cantik, sehat-sehat yo. Sakit Bu, mungkin ngoco. Nggih dilem ya Mbak. Mari telinga kok wanita itu nanti niki telinga lemahnya. Bila resepipun janipun setunggal kok ibu kajeng mboten neka-neka niku janipun weling kalih bapak niku mung setunggal napa sesekali digombali. Nggih mboten Bu. Ya Allah ayo rantek-entek to Bu. Niki ra masak seminggu nggih Bu jenengan. Lah mila niki nggih syukur kepada diri sendiri, syukur kepada suami. Nah, ini yang terpenting. Karena tadi Rasulullah mengenalikanipun mirsani neraka itu ternyata sebagian besar penduduknya adalah perempuan. Disebabkan apa Bu? Karena dua hal, tuksirnal lakna wa takfurnal asir. Yang pertama banyak mencela terkait dengan lisan. Yang kedua banyak mengkufuri kebaikan suami, lupa dengan kebaikan suami, tidak bersyukur dengan suami. Itu penyakitnya perempuan Bu. Lisan, oh yang jenenge rewangan. Ini kita yang model rewangan mboten Bu. Ini sumbernya gibah. Ngapa? Lah tangane ngonceki bawang, ning lambene ngonceki sinten? Niku. Tangane niku ngepeli lemper, ning lambene ngepeli sinten Bu? Napa-napa di komen. Napa mangan lemper nyokot lemper niku nggih ngrasani niku. Jare wong sugih kok daginge mung niku nggih mantene men nggih di komen mantene sing wedok wahyu sing enak di komen. Kosok wasulipun sing wedok elek sing lanang bagus ya. Niku perempuan niku subhanallah. Bila atas-atas sampai Rasulullah menikah sesiapa yang bisa menjamin dua lubang di antara dua rahang dan lubang di antara dua paha maka dijamin surga. Sing berat niku lubang yang di antara dua rahang Ibu ya. Ini gua dalam hal kita bersosialisasi itu penting, tapi namanya perempuan. Nah, ketika bergabung niku pun awal-awalnya kok biasa-biasa. Yuk masak apa? Masak lodeh. Sing belanja ning warung Ibu Siti. Aku mau ketemu Bu anu lho, Bu Marni. Kowe ngerti ra? Oh, wis mulai niku. Bila kalau bisa nih medal niku napa bute pun cekap. Nah, Pak tak tuku uyah sik ya. Tukune uyah sewuk sak jam niku Bu. Niku. Ada napa? Dada niku tim investigasi berita sik. Nah, nggih. Tuksirnal lakna Bu niki nggih atos-atos. Yang kedua tadi wa takfurnal asir. Tidak bersyukur kepada suami. Niki yang kata-kata ini Bu. Maka sampai Rasulullah ngendika, wahai perempuan, ketika suamimu berbuat baik sepanjang tahun, satu kali berbuat keburukan, maka kamu akan mengatakan suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku. Misalnya pun ngeten Bu, bapak niku apik kalian jenengan ping sedoso. Diralah nglarani ati ping sepindah. Sing diling-ling sing sedosane apa sing sepindahe? Ibu niku nggih niku memorinya itu kuat sekali. Maka guru sejarah itu harusnya perempuan Bu. Guru ahli sejarah itu perempuan. Amargi memorinya kalau tersakiti itu ya Allah. Bila atas-atas nggih bapak-bapak ini terkhusus jangan sampai napa nggih membuat suloyo ibu niku suloyo niku wah puluhan tahun niku tesih kemutan Bu. Maka wanita itu kan mar'ah kalmir'ah kalau bahasa Arabnya itu. Mar'ah kalmir'ah niku wanita itu seperti kaca. Kaca niku halus, ibu kan halus lembut. Tapi ketika tergores atau bendatnya mawon niku sulit untuk diperbaiki.
Nah, hati wanita juga seperti itu, sensitivitasnya seperti itu. Ketika wanita tersakiti, mudah mudah memaafkan, tapi tidak mudah melupakan. Bapak wis tau ngendika ngene, kapan kuwi ben 20 tahun kepungkur. 20 tahun kepungkur men pirsa, Bu. Nang ngendi? Nang ngarep lawang katok ireng klambi putih tapi biru. Sampai detail, Bu. Nah, mila minta kepada Allah, Bu, nggih bimbingan supaya kita itu, ya Allah, saya kadang-kadang takut dengan hadis ini, Bu. Karena saya juga perempuan. Nah, perempuan itu kalau tersakiti sepindahan itu pun ya untuk ya melupakan itu berat. Pernah ya saya pengalaman untuk bukan saya ya, kakak ipar saya itu sebenarnya suaminya itu juga nggak apa-apa, Bu, maksudnya cuma curiga saja. Itu sampai anaknya itu dinamakan saksi prasetyo. Kan bojone ora gendati anaknya dadi saksi, lahir itu langsung diberi nama saksi prasetyo. Ben dadi saksi yang bapak wis ora ngulangi meneh, menyakiti meneh. Sampai segitunya, Bu. Nah, mila minta bimbingan dumateng Allah, mawi doa kalau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, bersyukur. Nah, saat ini kok tangat oleh ibu nanti mboten nanti kok kali bapak, Pak matur nuwun ya ngancani aku seprono seprene. Nanti tereng, Bu. Sesekali, Bu, ya sesekali was tengok santing atau niko. Nah, masya Allah, matur nuwun ya Pak. Sing sabar niku jane teng keluarga niku bapak napa ibu? Oh, ibu niki bapak. Bapak napa ibu? Oh, bapak. Saniki contohnya yang termawon. Ibu nyai lodeh. Pak, aku mau jangan lodeh. Ya, tidak harus, tidak. Tapi rasanya enak apa ora? Bapak ki bingung. Jane ya ora enak. Engko yang tak jawab ora enak mesti mesu. Jadi apa sih enak ora enak. Sing sabar sinten? Bapak. Ibu ajeng jagong dandan ayu. Bu, Pak, aku wis ayu apa urung? Ya bingung bapak dijawab ayu jane ya urung ayu. Yang dijawab ora ayu mesti sing sabar sinten? Bapak. Mila ibu niku wanu nggih makhluk yang unik nggih. Jadi sepertilah dalam rumah tangga kita, Bu. Ternyata yang perlu banyak syukur itu adalah ibu. Karena yang banyak sabarnya itu adalah bapak. Mila salah satu upaya supaya kita niku tawadhu nggih kepada bapak niku ngata-ngatai minta maaf. Banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak minta nasihat, banyak-banyak bukan minta uang, minta doa, ya banyak-banyak minta doa, minta maaf niki kadang-kadang, ya bukan gampil, ya Bu, ya. Tapi jenengan kali bapak sering minta maaf bukan? Alhamdulillah, sering. Ada singkat sering, sana saya Bu, sering Mbak, paling orang sering Mbak, paling setahun. Yen, Pak Domen Iren. Besok aku sih Pak. Bila sering-sering minta maaf. Karena kita itu Bu, dalam bergaul dengan suami itu kadang itu, ya Allah, lo ibu nih Bu, wonten surat Al-Ahzab. Janganlah kalian melemah lembutkan suara di hadapan wanita lain. Itu salah satunya adalah adab dalam kita bersuara. Nah, bersuara itu ketika kepada suami lemah lembut, kepada laki-laki lain harus tegas. Harus napa menika tegas dan napa mboten dilemah lembut ke. Kadang ibu kan kewalik, Bu. Yen kalih piyantun sanes lembut, yen kalih bapake keras. Bapak-bapak niku banyak yang bercita-cita ingin menjadi tukang bakso lho, Bu. Lan apa? Ini ibu kan tukang bakso niku halus. Pinten mangkok Bu? Sekawan. Ngangge sambel mboten, ngangge saus mboten. Coba didangu bapak. Bu, pirang mangkok? Papat. Nganggo sambel ora? Leres mboten? Ya, kewalik-walik tadi. Mila yang kali bapak nggih sing lembut, yang kali piantun sanes. Bu, bisa didangu panitia piknik, Bu, melu piknik lah, ora. Nah, niku pun. Tapi kalau bapak, Bu, ayo ajak mak tuku bakso. Nggih, monggo. Ya Allah. Mila bersyukur Bu kepada suami itu penting sekali. Sampai Rasulullah sama ngendika ngenten. Banyak yang tidak syukur. Ketika kita menjalankan, nanti kalau bicara masalah
ya. Bentuk ketaatan kita kepada suami salah satunya adalah ketika diperintah suami cukup jawabannya 3. Iya, baik, boleh. Sakit Bu? Nah, ya ini bidadari surga betul ini. Kalau diganggu bapak, iya, baik, boleh. Bu, sikilku keju Bu, pijeti ya. Jawabannya jenengan pripun? Iya. Iya. Ampun podo keseleh. Nah, biasanya ngoten nggih, podo keseleh. Nah, tapi mungkin menawi Bu sikilku keju Bu, pijeti ya. Jawabannya kan podo keseleh apa? Tapi kalau dengkulnya enten abange loro pripun Bu? Langsung gercep nggih. Nah, nggih. Kemudian yang kedua misalkan ya, Bu kok aku luwe ya, gak ke sego goreng. Baik, Masya Allah. Bu kok seret Bu, gak ke teh panas ya? Boleh. Sakit Ibu? Insya Allah. Cukup dengan 3 jawaban ini nggih. Nah, buktikan Pak nanti Pak sampai rumah Pak. Bu sikilku keju, jadi ya. Gak ke mie godok ya Bu? Baik. Gak ke kopi panas ya? Boleh. Tak bojo mana ya Bu? Boleh. Langsung malah gerek ngopo? Wah, mau nih iya. Baik, boleh bidadari. Malah tak bojo mana ya? Wah, langsung semuanya medal Bu. Oke. Lah niki nggih terkait dengan syukur kepada suami, nggih minta maaf Bu. Nah, sekali pada sehari ini kali. Nah, nggih pokoknya yang kalau bahasa sekarang ini pilotok. Pilotok niku napa? Pilotok niku bicara-bicara di atas kasur, pas nyantai-nyantai. Niku waktu terbaik, Pak. Sepira luputku ya njuk ngapura. Ate Bu? Sakit Bu? Pakai dalu ya. Ya. Mungkin langsung dibuka kayak dompet jenengan. Ya insyaallah. Wah Bu, Ibu sangat solihah. Bahkan ini Bu, untuk bisa mengukur diri kita solihah atau belum, sesekali tanya kepada Bapak. Mulai tadi kan untuk bisa menumbuhkan tawadhu, banyak minta maaf, banyak minta nasihat, banyak minta doa. Nah, ampun gengsi, doaake kula ya Pak ya, sedadi wanita yang solihah. Kalau bisa yang tadi minta nasihat. Minta nasihatnya juga berat Bu. Minta nasihat itu kadang-kadang kan minta koreksi untuk diri kita. Pak, kira-kira opo ya sing kurang sapa aku kok tak dandanane. Oh, nanti Bapak wis niku poin 1, ojo galak, poin 2, ojo kakean si omong, nomor 3. Oh, niku kata, betul napa-napa. Pertama tuh kita terima makpeng tapi lama-lama oh iya kakean suara tak kurangane. Nah, nggih kakean sing galak tak kurangane. Nanti lama-lama akan menjadi baik. Nah, sekali Pak, kira-kira aku wis solikah apa belum? Nanti tanggal kali Bapak Bu. Dereng. Pada itu jaminan surga kita. Sesiapa yang wanita itu meninggal dunia suaminya ridho, jaminan surga. Berarti kunci surga, kupon surga kita adalah ridhonya suami. Nah, maka sesekali tanya, ya Bu, Pak aku wis solikah apa? Kalau jawabannya Bapak solikah, solikah kok karo ngeden Bu. Kira-kira solikah apa dereng? Dereng loh, kita islah, ya kita perbaiki diri dengan ya salah satunya adalah niki kita banyak menghadiri majelis taklim nonton niki supaya kita itu menjadi lebih baik. Kan tujuan yang paling utama itu Bu, memperbaiki diri kita pelaku ilmu menikah. Kita sedikit ingkang sepindah. An ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya, dan bersyukur kepada tiang sepuh, kepada orang tua. Kalau di sini kata-kata pun saat ini posisinya menjadi orang tua ya, yang menjadi anak kata saya pun lebih namung sekedek. Nah, biasanya pun enggang tesih gadah tiang sepuh niki terkhusus. Kunci keberkahan hidup itu bekas kalian tiang sepuh. Walaupun misalnya pun jauh, nonton hanya sekedar mengabarkan ya, ataupun transfer. Pokoknya caranya itu banyak lah Bu. Tidak ada kata tidak untuk bisa birrul walidain. Kalau yang serumah itu malah lebih enak lagi. Yang terpenting jangan bersikap buruk kepada orang tua. Ampun gaduk ke alis dan ngarepe yang sepuh. Gaduk ke alis ini pun apa? Merut jengkerut
jengkrut ke alis niku kan tanda tidak suka. Nggih nembe isyarat ngoten ke mau tiyang sepuh niku mboten remen, apalagi sampai suara. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan jangan sampai berkata ah. Nah, ah niku napa? Ah niku merendahkan, nyepelek nih. Oh ibu sesuatu ngopo lah. Nah, itu kan merendahkan, itu nggak boleh dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya tadi bimbingan untuk kita ketika sudah menginjak umur 40 tahun, wa an a'mala sholihan tardhah, yaitu minta bimbingan agar bisa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Kalau umur sudah 40-50 niku carane niku sampun wayah manten wayah pun ngasar Bu. Yang berumur swedak pun wayah suruk. Nah, berarti napa harus mempersiapkan bekal amal. Amresa ini pun ketika kita punya satu amal andalan, ya, jenengan nyiapkan satu amal yang jenengan cepeng, yang yakin kalau ini bisa menolong kita ketika kita di hadapan Allah. Maka seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah menika. Bilal bin Rabah niku kan napa sahabat Nabi, nalikanipun tesih kalian Nabi niku Rasul sampai ngendika ngenten, wahai Bilal, amal apa yang kamu lakukan? Kok aku sudah mendengar sandalmu di surga, padahal kamu masih merasakan panasnya terik di bumi, panasnya matahari di bumi. Nah kemudian Bilal mengatakan, saya rutin ketika saya wudhu, setelah wudhu melakukan 2 rakaat sholat syukur wudhu. Ini satu amal bisa mengantarkan ke surga. Bila jangan pedah niki Bu, sudah mempersiapkan. Kalau bisa ya hanya tidak satu. Kalau bisa ya 2-3 amal yang bisa kita jadikan pegangan. Misalnya kita bisa ambil sholat fajar. Sholat fajar niku sholat saderengipun subuh. Sampun insya Allah sampun rutin Bu. Nah ini kan secara waktu juga masih longgar, secara pambengan dengan pambengan engkang napa engkang menyibukkan. Ya bisa kita ambil ini. Setelah aku ngerti, misalnya kita bicara pada diri, setelah saya tahu fadilah sholat fajar, wis tak lakoni terus atau tak tinggal ke. Muga-muga sholat fajarku iki iso ngeplebokke aku neng surga. Ra'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, monggo sakit kita lampahi niki. Walaupun jenengan sakit tetap nglakoni nggih, nanti longgahan misalipun pas safar, pas tindakan nggih mboten ninggalke niki. Ya maki secara pahala kalau nggih wageng sangat nggih, lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, nggih bisa diambil dengan yang lain. Napa sholat duha. Wis aku saiki tak ngerutin ke sholat duha, wis tak tinggalke babar blas ben bisa dadi gojekan sok meneng akhirat. Nah, siapkan ini Bu, amal andalan. Nah, bila kalau bicara masalah amal soleh atau apa namanya ibadah, itu kan kerangkanya luas. Semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Berarti napa? Luas sangat menika namanipun amal soleh niku. Bukan hanya ketika kita di masjid, ritual sholat, ritual puasa, itu bukan. Tapi semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, apalagi perempuan. Oh, perempuan itu tendalem niku Bu, namanya ibu-ibu niku kan di rumah itu kan sudah ladang pahala menanti. Jenengan kalau misalipun ai bapak niku bibar siram anduke ten pundi Bu? Oh, dicendelke. Ini berarti tertib-tertib nggih. Bapak-bapak niku kula tangleti ibu-ibu kula tangleti ibu-ibu kalau bapak-bapak niku bibar siram anduke ten pundi? Pendur kasur. Nah, enten Bu. Nah, jenengan kalau misalnya bapak enten andek tendur kasur nipun Bu mangkel. Nah, saiki pun ngaos ngenten nggih benten. Itulah pentingnya kita ana pengawas ngenten iki bisa menata rasa hati. Sing mau niki mirsani anduke bapak mangkel, nah, sakniki mesem-mesem napa? Ya Allah anduk-anduk surga. Tak singkirke rasa ngomel. Saged sing Jawi nika ketake kenal nika. Gemujeng nika. Nggih anduk-anduk surga. Bapak menawi dahar mangkoke ten meja tamu sing wingi-wingi ya Allah bapak iki ora disingkirke ngomel mangkel sakniki mesem. Alhamdulillah mangkok
surga, disingkirke rasa ngomel. Saged Bu? Alhamdulillah, mugi-mugi nggih. Wah niki napa terus Bapak adi-adi mengke. Wis tak pasang nang kene. Coba ngetes iki pengajiane mau mlebu apa ora. Yen mangkok kuwi kok diomong-omong berarti urung lulus ibu iki. Memang ibu niku memang wonten nggih di dalam keluarga ini kok arijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada sing ngendika, "Oh, kok ibu kok dadi pelayane ngomah?" Lah itu pahala kita, Bu. Ya, layanan kita kepada anggota keluarga itu adalah pahala kita. Bila walaupun ngenten Bu, walaupun tugas bukan tugas, salah satu kewajiban kita itu hanyalah taat kepada suami. Ya, salah satunya adalah taat. Jadi kalau masak bukan tugas suami, bukan tugas istri. Nyuci baju bukan tugas istri, ngeterke anak bukan tugas istri, itu adalah kewajiban bapak. Tapi ya, kewajiban kita adalah taat. Ya. Misalnya pun ngeten bapak, Bu, kok klambiku batik durung disetrika to? Terus setikoke ya. Pripun? Kan taat. Berarti napa? Nggih. Nah, kemudian kok arep masak kok durung bisa kok arep maam kok durung disai-sai mangkoke to, Bu? Tadi disai-sai sik. Walaupun itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban kita taat perintah suami. Nah, kok aku luwe to Bu, kok dong masak gorengin dokono. Nah, harus taat. Walaupun itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban kita taat kepada suami. Ya kembali lagi to Bu, tetap sing nglakoni ibu. Nah, mila kalau ndak kita kelola rasa hati, nah, itu akan berat. Nah, mila bismillah, setiap kita beraktivitas bismillah. Itu bisa ini Ibu, napa nggih istilah mengkondisikan hati. Sing maune berat, sing maune niku kok napa menika ngedumel niku, kalau dengan bismillah, imut Allah, menghadirkan Allah, itu akan lebih ringan, lebih mudah dan ada nilai pahala. Nah, ya, ada nilai pahala di situ walaupun hal-hal mubah. Maka pentingnya kita punya iman dalam kehidupan kita. Kita sudah punya pondasinya, Bu. Pondasi seorang yang muslim, seorang mukmin itu adalah iman. Ketika kita punya iman, sekecil apapun yang kita lakukan itu bisa menuaikan pahala walaupun hal-hal mubah. Atas mungkin panjenengan kondur nyekel napa asah-asahan, nyekel cucian, itu nggih pahala sedaya. Bila kalau kita tidak ingatkan, kita tidak hadirkan Allah dalam mengawali aktivitas, itu akan sia-sia. Nah, ya, untuk bisa menghadirkan Allah, ini kok mawi bismillah. Hanya mungkin sekedar ngunjuk, itu kan hal mubah. Sekedar makan, hal mubah. Sekedar tidur. Apalagi kalau bicara tidur, Bu. Umur 50 tahun, niku ternyata tidurnya itu separuh umur. Berarti kalau umur 50 tahun, tidurnya 25 tahun. Boten kraos to, Bu. Nah, umur 20 tahun berarti tinggi sare niku 3 tahun. Entah niku tidur malam, entah itu tidur siang atau tidur saat pengajian. Enten sing tidur iki saat pengajian. Boten enten kata sing nggih. Maka supaya tidur kita yang separuh umur niku menuaikan pahala, dipun jagi adab-adabipun. Nah, badhe sare wudu nggih, misalipun diparingi isa kok sampun batal jam 09.00 pun ajeng mapan sare wudu seperti wudunya kita mau sholat, itu adabnya, Bu. Nah, sesiapa yang tidur dalam keadaan suci maka akan dilindungi oleh malaikat. Malaikat berada di antara kulit dan pakaiannya. Pun biasa dereng, Bu, badhe sare wudu. Ini juga bisa kita jadikan amal andalan. Pokoknya aku saiki narep turu tak wudu sik, muga-muga wuduku iki sah ngeterke aku nang surga. Nah nih, menua menuju surga itu maksudnya siap-siap dengan amal yang bisa kita jadikan pegangan, walau hanya sekedar tadi menjaga wudu sebelum tidur, karena ini sunnah Nabi. Ini juga berat, Bu. Beratnya nopo? Kadang enten sampun wudu, mapan, wetenge kok kruwel-kruwel. Iki ditokke apa di empat, engko yang ditokke batal. Dadak wudu meneh. Engko yen ra wudu meneh, yen ra ditokke kok ndak wetenge nggih sakit lah, nggih. Sepele tapi ternyata berat juga. Tapi minta kepada Allah sekiranya kita itu bersungguh-sungguh, Allah akan paring gambel, Bu.
Nah, nggih menjaga adab tidur, wudu sebelum tidur, baca ayat kursi trikul, nggih papan ke badan miring ke sebelah kanan menawi badhe sare. Nah, ya walaupun ke pun angler niku pun polahipun pundi-pundi tapi ketika mapan itu miring ke kanan. Itu sunahnya Nabi. Karena jantung itu kan di sebelah kiri, Bu. Supaya mompanya itu bisa maksimal, maka ditaruh yang atas sehingga jangan miring ke kiri. Kalau miring ke kiri jantungnya nanti di bawah sehingga kurang bisa maksimal mompa darahnya. Nah, kemudian baca trikul, ayat kursi, trikul, mungkin tesih klisian membaca zikir Fatimah. Zikir Fatimah niku nopo? Subhanallah kaping 33, alhamdulillah kaping 33, Allahu Akbar kaping 3 sekawan, jangkep 100 kali. Niku dipapanke. Nah niku sare itu insya Allah dipun etang ibadah. Bahkan apa? Ketika kita membaca ayat kursi, kemudian sare dengan kondisi suci, itu malaikat itu menjaga kita. Selain menjaga, mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah si hambakumu ini, sayangilah hambamu ini. Kalau jenengan masuk angin misalipun Bu, kan terus dinyat-nyat putrane nggih, Bu dinyat-nyat ya Bu, ya jenengan kok pun sare pun angler pun warur kinten putrane keseten niku napa ditinggal Bu? Ditinggal. Oh ibu wis angler ya ditinggal wae. Niku kalau anak kita Bu. Tapi malaikat enggak, sepanjang malam niku mendoakan kita, menjaga kita. Ya Allah sayangilah hambamu ini, ampunilah hambamu ini sepanjang kita tidur. Niku kelebihan orang yang ketika tidur dalam keadaan suci. Nah, semalam suntuk. Aman toh Bu ya. Luar biasa ini. Maka sebelah tapi fadilahnya besar sekali. Nah, selain itu tadi memapankan, mengistirahatkan, diniatkan, ya Allah, kula tilem ya Allah, mugi paring gampil anggen kula tangi bengi mengkeh. Kata-kata yang nggih ibu-ibu mriko, nggih ibu-ibu benua Antartika mriko niku yen sare niku teng ngajeng TV Bu. Terus kebacut sare mboten dikir, mboten wudu. Ini ibu mriki mboten wonten to? Mboten enten. Alhamdulillah niku ibadah niku tidur separuh umur kita loh Bu tidur niku. Nah, nggih insyaallah niku mangke saged wungu dalu nggih gampil. Nah, terkadang kan kalau wungu dalu kagem ibu-ibu sing yuswanipun 7 tahun kadosipun gampil nggih, kadosipun enten alarm. Nah, yang masih muda-muda ini kadang yang masih agak berat nggih. Yang yuswa 50 minggah niku insyaallah pun kados enten alarm. Kadang alarmipun niku ya buatan alarm HP kok Bu. Ya masih muda ini kadang kalau di alarm HP tunda. Yang ibu itu alarmnya kadang nyamuk, ya. Digigit nyamuk. Ya Allah alhamdulillah aku dicopot lemut, bisa tangi. Ya kalau hatinya khusuk Bu. Tapi kalau hatinya nggak khusuk, digigit nyamuk nopo malah nesu-nesu. Lemut kok nyopot larane koyok ini. Nah itu hati yang khusuk bisa menerima tadi. Ya sentuhan-sentuhan dari Allah. Maka ada doa Allahumma ini a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Dicopot lemut saja kalau hatinya khusyuk itu ya bisa menerima dengan baik. Oh iki alarme Allah kin aku tangis tahajud. Tapi yang tidak khusyuk tadi malah marah-marah tadi. Nah ya itu terkait dengan bimbingan yang ketiga. Kemudian yang jam berapa Bu? 10 menit lagi ya. Yang keempat ya. Wa an a'mala shalihan taradu wa aslih li fi dzurriyyati. Minta kepada Allah agar diperbagus anak keturunan. Wa aslih li ya Allah baguskanlah ya Allah. Fi dzurriyyati kepada keturunanku. Anak keturunanku. Dzurriyyah itu bukan anak yang anak langsung ke bawah kita, tapi dzurriyyah itu anak, cucu, cicit, cangkah sampai seterusnya Bu. Lawan surat Al-Furqan ayat 7 sekawan ada doa yang bisa kita lantunkan juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana karuniakanlah kepadaku ya Allah min azwajina. Min azwaj ini itu pasangan-pasangan. Kalau dalam Al-Qur'an pasangan itu ada 2 Bu. Ada kata azwaj ya, ada kata imroh.
Kalau imro'ah itu pasangan yang tidak ideal, pasangan yang salah satunya bermasalah. Misalnya nopo wonten surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan wa imra'atal Lut. Nah, pakai imroh. Untuk istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lot itu pakai kata imroh. Istrinya Nabi Nuh sinten, Bu? Istrinya Pak Joko sinten? Bu Joko. Istrinya Nabi Nuh? Bu Nuh. Istrinya Nabi Lot? Bu Lot. Terus ya. Ini istri yang bermasalah maka pakai imro'ah. Nanti kalau pakai azwaj itu istri yang ideal, pasangan yang ideal. Ya, suami istri sama-sama baik. Nanti ya azwaj ini Bu dipakai untuk istrinya Nabi Muhammad, istri Rasulullah. Di surat Al-Ahzab itu ada azwaj. Istrinya Nabi Zakaria, nah istrinya Nabi Zakaria itu ada dua kata Bu, pakai imro'ah dan pakai azwaj. Istrinya Nabi Zakaria ketika masih buruk lisannya pakai imro'ah. Tapi ketika diislah, diperbaiki lisannya, kemudian pakai azwaj, ya, pakai kata azwaj karena sudah baik. Ya. Nabi Zakaria itu kan lama nggak punya anak Bu, karena lisannya buruk. Khawatir kalau lahir dari dirinya itu padahal keturunan Nabi dididik oleh orang yang lisannya buruk, maka kemudian diperbaiki lisannya sudah baik sehingga dikasih karunia anak. Ya, bahkan namanya saja dari Allah Yahya. Dengan cara nopo, dengan cara dengan tanda nopo dikasih dibuat tidak bicara 3 hari 3 malam. Nah, salah satu diam. Kalau bicara masalah diam nih Bu, nanti ada 3 waktu kita dianjurkan untuk diam. Yang pertama itu ketika dapat musibah seperti yang dialami oleh Ummu Sulaim, putranipun Seto, garwanipun Kuntur, tidak langsung cerita Bu, tapi diam. Nah, ya. Kalau perempuan biasanya kalau ada masalah ini pun apa Bu? Cerita, ya curcol. Kemudian diam yang kedua, diam ketika dibully, diejek, seperti yang dialami oleh Bunda Maryam. Ya. Padahal kalau ibu-ibu umumnya kalau diejek, ya dielek-elek, niku kendel apa bales Bu? Balas. Nah ini tuntunan untuk kita ketika dibully, diejek, ya napa caci dimaki niku kapurih diam. Bunda Maryam kan hamil bukan hamil tanpa suami, hamil tanpa suami kata Bu, hamil tanpa disentuh laki-laki. Kalau hamil tanpa suami hari ini banyak Maryam masa kini, ini ketika kembali ke kaumnya diejek, wahai Maryam kamu pezina, kamu pelacur. Tapi yang baik pun dibuat diam oleh Allah. Kemudian yang ketiga diam ketika mendapatkan nikmat lain ini. Biasanya kalau dapat nikmat kita langsung apa Bu? Diekspos ya, dibuat status wah dapat NMAX, ya. Tapi kapureh diam, ya kandelrien. Kalau Nabi Zakaria itu dibuat diam Allah itu sampai 3 hari Bu. Tandanya apa ya Allah, kalau aku punya keturunan, kamu tidak bicara selama 3 malam. Ya. 3 hari 3 malam dipakai untuk nopo, banyak-banyak bersyukur, bertasbih dan istighfar. Bertasbih, fasabih. Mungkin sandarkan ke surat An-Nasr itu fasabih bismi rabbika wastaghfir. Bertasbih dan beristighfar. Nah, Mila, ini kembali ke tadi, minta keturunan yang baik. Keturunan itu ya anak-anak kita. Dengan cara apa? Kita didik dengan baik, Bu. Syukur kita diberi anak itu adalah dididik dengan baik. Karena itu amanah. Anak itu titipan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, Mila, mendidik anak itu tidak instan, tidak langsung ada kemudian didik, tapi jauh sebelum anak itu ada, dengan cara mencari calon ibu, calon bapak yang baik. Kemudian ketika hamil dijaga dengan baik, ketika lahir dididik dengan baik. Kalau tidak mampu ya disekolahkan di sekolah-sekolah yang baik. Ya ampun diseneni mawon. Kemarin saya juga ngisi parenting itu ada yang tanya gini, bagaimana supaya kita itu ridho kepada anak. Ya kita munculkan kenikmatan-kenikmatannya Bu, supaya kita bisa syukur kepada suami itu kan juga kita munculkan nikmat-nikmatnya Bu, yang enak-enak supaya kita bisa syukur. Kepada anak juga gitu. Kalau keinginan kita kan semuanya sempurna, anak itu yang ganteng, bagus, pintar, sehat, wah, ya. Tapi kan tidak semuanya di dunia itu keinginan kita dicukupi, akan diberi. Hanya sebagian saja. Mila munculkan yang baik-baik supaya kita bisa bersyukur. Kepada anak juga seperti itu.
yang kita miliki hari ini kita syukuri supaya muncul rasa cinta ya. Kemudian terkait dengan anak mendengar selain doa tadi Rabbana hab lana min azwajina, bisa kita tambahkan doanya Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin di dalam sujud-sujud kita. Jangan merasa aman Bu, hari ini anak kita sudah baik-baik ya, tapi tetap senjata kita ya, al-kalam ad-doa untuk ibu ini khusus ya. Ibu itu doanya sakti Bu, ucapannya sakti. Bila jangan kita itu mangkel ke anak ya, itu menjadi ketidakbahagiaan anak. Kita itu harus menjaga ridho kita. Sak mangkel-mangkelnya ibu itu nanti ukuran ridhonya Allah. Ketika anak berbuat ya, sesuatu yang membuat kita mangkel, ibu harus tetap ridho. Karena kalau ibu ridho, Allah akan ridho. Tapi kalau ibu ya, anak misalkan membuat ibu mangkel, ibu kok yo mangkel, anyel bahkan tidak ridho, niki hati-hati, Allah tidak ridho dan anak akan menjadi sengsara. Rugi gitu Bu. Nah mila jaga keridhoan kita kepada anak-anak kita, apalagi menjenengan sampun ya, anak-anak pun sampun agung-agung ya Bu. Nah, kadang kan banyak yang membuat ibu itu kayak gelani lah. Ya. Terkhusus mungkin anak laki-laki surganya pada ibu. Nah, berarti ibu niku nggih sandarannya ya, selain pada suami adalah pada anak laki-lakinya ya. Sampun 7:30 ya, sampun naun ya Mbak ya. Nah, saya juga nanti jam 8 mau ngisi lagi di Langenarjo ini. Jadi baru 4 poin ya Bu ya yang kita sampaikan terkait dengan tadi bimbingan kita ketika kita sudah mulai umur 40 tahun. Yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur, ya, minta bimbingan Allah untuk bisa bersyukur untuk diri kita, bersyukur untuk orang-orang terdekat kita. Ya. Kemudian yang kedua bersyukur kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Pokoknya zikir yang terbaik itu alhamdulillah. Melihat diri alhamdulillah, zikir di hadapan suami apa Bu? Kalau mau meresani Bapak, alhamdulillah. Membuka dompet, alhamdulillah, ampun ilalilah ya. Kemudian yang ketiga minta bimbingan Allah agar bisa beramal soleh yang diridai oleh Allah. Yang keempat minta kepada Allah agar diperbagus anak keturunan kita. Sekedhik ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi muga manfaat kangge kita sedaya. Wonten atur kula ingkang boten meranani dumateng penggalih panjenengan, kula tansah nyuwun pangapunten ibu-ibu bapak-bapak nggih. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.